Oke, baik. Jadi saat ini kita akan belajar bagaimana cara membuat database Accurate Online tahun 2025 per 1 Januari ya. Nah, jadi di sini kita akan buat sesuai dengan aturan pajak yang terbaru yaitu Cortex. Nah, ini saya tidak jelaskan lagi tentang langkah-langkah dari awal ya, bagaimana persiapan-persiapannya. Nah, Anda bisa melihat sendiri di sini di playlist membangun database Accurate Online ya. Jadi nanti kalau Anda buka channel Accurate Accounting, nah Anda bisa lihat di playlist yang ini. Membangun database Accurate Online tahun 2024. Nah, di tahun 2024 ini Anda silahkan lihat mulai dari 01 sampai dengan 08 ya. Nah, itu sebagai persiapan-persiapannya. Nah, nanti untuk video yang terakhir, nah Anda simak video tutorial yang akan saya berikan, yaitu bagaimana cara membangun database Accurate Online tahun 2025. Jadi di sini saya langsung saja kepada data Excel-nya ya. Jadi saya tidak jelaskan file-file ini semua, itu sudah dijelaskan di video playlist ini. Jadi saya langsung jelaskan kepada di Excel-nya ini ya. Bagaimana cara kita bangun. Nah, jadi untuk itu saya akan memberikan contoh bagaimana kita mulai bangun sejak tanggal 1 Januari 2025. Nah, sekarang kan saat video ini dibuat tanggal 4 Februari. Jadi, kalau seandainya Anda mau buat per tanggal 1 Februari juga bisa. Konsepnya sebenarnya sama ya. Nah, oke. Jadi kita mulai dari awal. Nah, yang pertama yang harus Anda siapkan adalah neraca. Nah, ini sangat penting. Jadi, neraca per 31 Desember 2024. Nah, jadi neraca akhir 31 Desember 2024 ini akan menjadi neraca awal tanggal 1 Januari 2025. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda mau membuat database di bulan, ya, mau buat untuk dimulai di bulan Februari, Maret, dan seterusnya, itu tidak masalah. Jadi tinggal Anda siapkan neraca akhir di bulan sebelumnya. Jadi sebagai contoh misalnya, sekarang sudah tanggal 4, Anda mau running di tanggal 1. Ya, berarti Anda siapkan neraca per tanggal 31 Januari 2025. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk neracanya ya. Ingat, dari neraca-neraca ini, Anda perlu siapkan detail Excel-nya. Nah, contoh. Yang pertama, kas dan bank. Ya. Nah, untuk kas dan bank ini tidak perlu detail Excel karena kita hanya mengambil saldo akhir ya. Anda tinggal lihat di rekening koran di bank ya, begitu juga kas. Nah, saldo akhir per tanggal 31 Desembernya berapa? Itulah yang Anda bawa ke dalam database. Tetapi beda dengan piutang usaha. Ya, piutang usaha ini berarti saldo dari faktur penjualan ya yang belum dibayarkan per customer, per faktur, per nomor fakturnya. Nah, begitu juga persediaan. Jadi angka persediaan ini diambil dari mana? Jadi angka persediaan ini diambil dari quantity stock of name dikali dengan value-nya ya, HPP atau inventory value atau nilai persediaan. Nah, jadi nilai persediaan ini tidak mengandung PPN ya, ingat itu. Nah, jadi ini nilai persediaan murni yang tidak mengandung PPN. Tetapi bisa saja ini nilai persediaan ditambah dengan ongkos kirim, sudah dikapitalisasi. Ya, tergantung bagaimana pencatatan Anda pada tahun 2024 seperti apa. Apakah nilai persediaan itu sudah termasuk ongkos kirim atau belum? Ya, itu tergantung Anda yang input saat itu. Ya, nah nanti saya kasih contoh Excel-nya. Nah, begitu juga Excel untuk aktiva tetap dan lain-lain. Nanti kita akan bahas secara detail. Nah, intinya adalah dari neraca ini Anda perlu sediakan Excel seperti ini. Ya. Nah, seperti yang pertama, yang paling penting adalah COA. COA ini merupakan kerangka dari sebuah database Accurate Online yang paling penting. Nah, tanpa COA, maka tidak akan terbentuk atau chart of account, ya, atau daftar akun. Nah, kemudian daftar customer, pemasok, aktiva tetap, Excel karyawan. Nah, ini dia ya, daftar karyawan. Dan juga yang paling penting itu adalah daftar barang. Di mana barang ini Anda bisa mengkategorikannya. Jadi di sini Anda lihat untuk brand ya seperti kategori. Nah, kemudian stok. Nah, ini dia ya, stok per gudangnya ya. Misalnya gudang supermarket di Jakarta, supermarket di Surabaya. Nah, seperti itu. Jadi dalam
kasus ini kita ada punya 2 cabang ya, yaitu cabang Jakarta dan Surabaya. Nah, selain itu ada barang grouping, ya, rincian barang grouping, barang yang memiliki serial number, ya, barang yang memiliki expire date. Nah, ya seperti chat dalam contoh kasus ini, kemudian barang varian. Nah, ini akan kita jelaskan secara detail saat kita membuat database, ya. Nah, itu dia. Jadi saat kita membuat database nanti akan kita jelaskan secara detail. Oke. Sekarang kita masuk saja kepada cara pembuatannya, ya, cara pembuatan database. Jadi di sini saya sudah ada kerangka, ya. Nah, jadi kerangka pembuatan database Accurate Online tahun 2025. Nah, ini dia. Nah, kali ini saya akan buat di dalam satu mata uang. Jadi saya tidak menggunakan lagi 3 mata uang, ya, tapi dalam satu mata uang, yaitu IDR. Nah, kita akan mulai. Jadi di sini yang pertama adalah Anda masuk dulu ke website Accurate ID, ya. Jadi kalau Anda belum pernah punya akun, silakan dibuat akunnya, klik di login. Nah, lalu daftar sekarang kalau Anda belum ada akun. Kalau sudah ada akun, tinggal masukkan email, ya, masukkan password. Nah, kemudian klik masuk, ya. Nah, ini saya karena sudah punya, jadi saya langsung saja. Nah, Anda lihat di sini sudah ada 3 database. Nah, kalau Anda baru pertama berarti ini kosong, ya, tidak ada seperti ini. Nah, sekarang kita mulai, ya, untuk pembuatan database-nya. Nah, jadi yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan yaitu create email dan akun Accurate Online. Jadi untuk membuat akun ini Anda harus memiliki yang namanya email dan nomor handphone, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah selesaikan di langkah yang pertama. Jadi create email, ya, itu cukup gampang, ya. Nah, untuk buat akun sangat gampang. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini juga, sebenarnya tidak masalah, ya. Nah, tinggal nanti Anda yang praktekkan sendiri bagaimana untuk mendaftarkan. Ini cukup mudah. Jadi tinggal masukkan nama, email, nomor handphone dan password lalu daftar. Nanti ada email konfirmasi, ya. Seperti Anda membuat akun Facebook dan lain-lain. Oke. Nah, apabila sudah, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu membuat database. Nah, jadi membuat database ini artinya database-nya masih kosong, belum ada isinya sama sekali, ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, ibaratnya ini tidak ada, ya, kosong nih. Nah, pada saat Anda masuk seperti ini, pasti akan kosong seperti ini, ya. Kosong. Oke. Jadi, untuk membuat, klik tanda tambah, ya, yang warna merah ini. Jadi kita cepat saja, ya, untuk kita membuat ini database. Nah, klik upload. Nah, klik upload. Nah, upload ini maksudnya upload logo. Jadi kalau Anda punya logo usaha, silakan upload. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, lanjutkan ke mengisi nama dan juga bidang usahanya. Nah, kali ini saya coba upload, ya, biar supaya ada pembeda. Nah, saya ambil di database. Nah, di sini saya langsung ambil di logonya. Nah, ini logo, saya pakai logo Accurate saja. Nah, jadi Anda bisa menggunakan logo perusahaan Anda. Kemudian di sini masukkan misalnya simulasi dagang 2025. Nah, kemudian Anda bisa memilih bidang usaha, ya, bidang usaha apa di sini. Nah, banyak. Jadi kalau misalnya tidak ada, ya Anda bisa pilih lainnya. Nah, kemudian klik di tombol buat data usaha. Jadi bukan buat data sampel, tetapi yang di sini buat data usaha. Nah, sekarang Anda tinggal menunggu saja, ya, sampai pembuatan database selesai. Berarti kita sudah sampai di langkah yang kedua, yaitu pembuatan database. Nah, tapi ingat, database yang dibuat ini database yang masih kosong. Nah, jadi tinggal klik lanjutkan saja, ya. Tadi ada tombol lanjutkan, Anda bisa klik lanjutkan. Nah, jadi di sini sudah ada database yang baru, yaitu simulasi dagang yang 2025, ya. Nah, jadi nanti di tampilan database Anda seperti ini, ya. Jadi hanya satu saja, ya. Oke. Nah, sekarang apabila Anda sudah klik lanjutkan tadi, ya, klik lanjutkan, maka akan masuk ke 3 langkah, yaitu langkah yang pertama informasi perusahaan, langkah yang kedua pilih layanan pembukuan, ya. Langkah yang ketiga adalah akun perusahaan. Oke, sekarang kita mulai. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, kalau ada seperti ini kita klik OK saja, nanti dia reset. Ya, mungkin ini masalah koneksi, tidak masalah, ya. Nah, kita bisa ulangi lagi. Nah,
Kategori usaha, jadi kalau itu Anda adalah produsen, distributor, grosir, retail, silakan dipilih ya. Nah, tanggal mulai ingat. Nah, ini yang penting. Jadi kalau tanggal mulainya di tanggal 1 Januari 2025, maka tanggal mulai yang Anda pilih di sini bukan tanggal 1 Januari 2025, tetapi sesuai dengan neraca akhir, yaitu 31 Desember 2024. Begitu juga kalau Anda mau mulai di Februari tanggal 1, maka tanggal mulai yang dipilih di sini adalah 31 Januari 2025. Nah, begitu ya. Jadi karena saya mau mulainya di 1 Januari 2025, maka tanggal mulai ini saya pilih bukan di 1 Januari 2025, tetapi 31 Desember 2024. Sesuai dengan tanggal neraca bulan sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini mata uang dasar langsung otomatis Indonesia rupiah. Nah, oke, selanjutnya Anda harus memilih metode biaya persediaan rata-rata atau FIFO. Nah, biasanya yang dianjurkan, direkomendasikan sesuai dengan aturan pajak yaitu rata-rata ya. Nah, kalau mau pilih FIFO silakan, tapi yang direkomendasikan gunakan yang average atau rata-rata. Nah, setelah itu Anda klik selanjutnya. Nah, setelah klik selanjutnya, maka di sini ada selamat datang ya. Kemudian ada menu accurate-nya. Nah, kemudian silahkan pilih. Nah, apa yang harus Anda pilih? Apakah accurate online atau accurate post ya? Saya rekomendasikan Anda pilih yang accurate online, bukan pilih accurate post ya. Nah, karena kita harus membentuk accurate online secara benar dulu baru ke accurate post. Nah, itu dia. Jadi accurate post ini belakangan. Nanti kita akan bahas pada akhir materi ini. Nah, jadi bukan sekarang. Jadi pilih yang accurate online, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini berarti kita diberikan untuk menyiapkan akun perkiraan. Nah, ingat, akun-akun ini sudah kita siapkan di Excel. Nah, ini dia ya. Nah, kita siapkan Excel. Oleh karena itu, kita tidak ingin untuk menggunakan akun-akun default dari Accurate. Nah, seperti itu. Jadi, centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis, dikosongkan saja. Jangan dicentang. Nah, seperti itu ya. Jadi, dikosongkan saja. Nah, kemudian setelah itu kita klik selesai. Nah, ya. Jadi, kita klik selesai. Nah, seperti ini. Nah, begitu selesai, maka akan ada tampilan berikutnya. Nah, berarti sekarang kita sudah di langkah yang kedua dan langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini kita tidak perlu membuat mata uang lagi ya dalam mata uang asing. Karena di sini saya tidak menjelaskan mata uang asing, tapi semuanya dalam mata uang rupiah. Oke? Nah, jadi ini saya skip ya. Ini di skip saja. Nah, karena menggunakan mata uang rupiah. Oke. Nah, sekarang kita masih menunggu. Nah, biasa ya, ini proses awal, konfigurasi awal, jadi mungkin agak lambat. Selanjutnya akan keluar seperti ini ya. Jadi ada keluar berita dengan persiapan data perusahaan. Nah, berita ini Anda bisa baca-baca. Biasa ada artikel-artikel terbaru yang menarik, Anda bisa klik. Oke, kalau tidak ya kita tutup saja. Nah, selanjutnya di sini, di bagian persiapan data ini berarti kita harus membentuk kas bank, barang dan jasa, pelanggan. Karena semuanya ini masih kosong ya. Kita tidak bisa gunakan apa-apa. Kita harus mengisinya dulu ya. Nah, oke. Untuk mengisi ini, maka sebaiknya kita menggunakan level advance ya. Level advance, jadi bukan level standar. Jadi kita gunakan level advance untuk create atau setup database ini. Nah, di sini Anda centang agar Accurate tidak perlu menampilkan setiap kali kita login, ini terus muncul ya. Nah, jadi centang saja. Oke, nah sekarang sudah ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah berikutnya sesuai dengan ini. Nah, kita buat dulu cabang Jakarta dan Surabaya. Nah, jadi begini, ini ibaratnya kita memiliki beberapa cabang. Ya, bagi Anda yang memiliki usaha di berbagai cabang, silakan Anda buat cabang. Kalau tidak ada ya, berarti Anda skip langkah ini. Kalau Anda tidak punya cabang, hanya satu cabang saja. Nah, tetapi di sini ibaratnya kita punya dua cabang ya. Nah, Jakarta dan Surabaya. Nah, berarti di sini saya klik di pengaturan, lalu saya klik di Accurate Store untuk membuat cabang ya. Karena cabang ini merupakan bagian dari add-on. Nah,
Dan ini tentunya berbayar ya, kita lihat. Nah, di sini ada namanya multi brands. Nah, multi brands kita klik saja. Nah, ini ada biaya 90.000 per bulan per cabang. Nah, harga belum termasuk PPN. Nah, untuk cabang pertama biasanya gratis. Nah, seperti itu ya. Oke, kita install saja. Kita install. Jadi Anda perhatikan di perusahaan ini belum ada fitur cabang ya, belum ada modul cabang. Nah, oke, kita install. Ya, kita install. Nah, kemudian dia akan memberikan keterangan seperti ini. Nah, setelah masa uji coba berakhir dikenakan biaya ya. Nah, jadi Accurate ini memberikan kita kesempatan untuk menggunakan secara full selama 1 bulan atau 30 hari. Oke, kita install. Nah, kita install saja. Jadi karena di sini ada 2 cabang, cabang Jakarta dan Surabaya, sehingga kita hanya bayar cabang Surabaya saja. Jadi yang Jakarta ini gratis ya. Nah, seperti itu. Jadi bayarnya 90.000 per bulan, belum termasuk PPN. Nah, jadi di sini langsung muncul menu cabang. Jadi kalau Anda lihat di perusahaan, nah sekarang sudah ada menu baru yaitu namanya cabang. Tadinya tidak ada. Nah, sekarang caranya adalah Anda klik di sini. Nah, klik di hijau, atau misalnya Anda tutup juga tidak masalah. Anda buka di menu perusahaan, lalu cabang. Nah, di cabang ini klik di tombol daftar cabang atau hijau ini, daftar cabang. Nah, Anda ubah, silakan ubah menjadi cabang Jakarta, ya, seperti ini. Nah, jadi terserah Anda mau tulis cabang Jakarta juga tidak masalah. Tapi di sini saya hanya memberikan contoh ya, misalnya cabang Jakarta. Nah, seperti itu ya. Klik simpan. Nah, jadi yang kantor pusat tadi saya ubah menjadi cabang Jakarta. Nah, sekarang saya akan buat lagi yang baru, yaitu cabang Surabaya. Nah, begitu ya. Jadi saya buat cabang Surabaya. Saya simpan. Nah, di sini ada informasi ya bahwa jika tidak dihapus dalam 1 kali 24 jam maka akan dikenakan cas ya. Nah, cas yang tadi yang sudah seperti saya informasikan 90.000 per bulan per user belum termasuk PPN. Oke, dengan demikian 2 cabang ini sudah dibuat ya. Nah, 2 cabang ini sudah dibuat. Nah, kita tutup saja. Berarti kita sudah selesaikan di langkah yang keempat. Nah, oke. Sekarang kita akan mengimpor akun-akun Excel. Jadi, kita akan mengimpor Excel akun ya. Nah, Excel akun. Nah, jadi di sini Anda lihat di akun perkiraan. Oke, kita langsung buka dan kita analisa. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada namanya tipe akun, induk akun, kode akun perkiraan, nama, mata uang, saldo awal per tanggal, kurs, dan cabang saldo. Ya. Nah, di sini Anda lihat penjelasan kolom-kolomnya. Jadi akun-akun itu terdiri dari sekitar 15 ya, 15 akun ini ke bawah. Nah, ini kode ya jelas. Nah, ini keterangannya. Nah, jadi akun-akun ini sesuai dengan tipenya masing-masing. Jadi akun ini terbagi 2, yaitu akun neraca, ya, ini akun neraca, dan akun laba rugi, ya. Nah, jadi akun itu dibagi 2, yaitu akun neraca dan akun laba rugi. Nah, jadi seperti bank, piutang usaha persediaan, ya, ini memiliki tipenya masing-masing, jadi tidak sama. Nah, itu yang Anda perlu ketahui. Nah, di sini Anda lihat tipe. Nah, ini kolom tipe. Jadi misalnya piutang ya dia AREC. AREC itu artinya account receivable, itu kodenya saja ya. Nah, bank itu artinya kas atau bank. Jadi kas dengan bank menggunakan tipe yang sama. INTR singkatan dari inventory. Nah, inventory atau persediaan. Nah, ini dia. Kemudian OCAS artinya other current asset. Nah, ini dia, atau aset lancar lainnya. Nah, kemudian OCAS ya, aset lancar lainnya seperti perlengkapan kantor, sewa gedung dibayar di muka ya, prepaid ya, prepaid semua. Nah, biaya yang sifatnya prepaid. Kemudian pajak yang dibayar di muka. Seperti PPN masukan, PPh 23 penjualan, 22 penjualan semua masuk di OCAS atau other current asset. Nah, FASS artinya fixed asset atau aset tetap. Nah, DPR artinya depresiasi atau akumulasi penyusutan. API ini artinya hutang usaha ya, atau account payable, singkatan dari account payable. OCL ini singkatan dari other current liability.
Nah, atau hutang ya, hutang lancar lainnya, yaitu hutang pajak ya, seperti ini. Kalau hutang usaha untuk hutang dagang ya. Nah, oke, kemudian hutang lancar lainnya masih AOCLY. Kemudian LTLY. Ini singkatan dari long term liability atau hutang jangka panjang. Nah, kemudian equity yaitu modal. Nah, jadi ini mulai dari equity sampai di atas ini adalah akun neraca ya. Nah, ini semua. Oke. Nah, kemudian kita mulai masuk di akun laba rugi, yaitu mulai dari REVE. REVE ini singkatan dari revenue atau pendapatan. Itu termasuk pendapatan, retur, diskon. Nah, ini semua REVE. Kemudian COGS ya, cost of goods sold. Nah, ini HPP. Ya, HPP ini bisa kita buat HPP-nya seperti ini. Kemudian XPS yaitu expense atau beban. Nah, jadi bebannya bisa kita grupkan menjadi misalnya beban sales marketing ya, beban HRD karyawan, beban utilitas. Jadi ada yang namanya induk dan anak. Nah, seperti ini. Jadi cara nyusunnya ya. Oke. Kemudian di sini OINC yaitu other income. Nah, atau pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha. Nah, seperti ini. Jadi Anda tinggal lihat saja contoh akun-akun. Ini merupakan akun standar yang sering digunakan di berbagai bidang usaha. Jadi Anda tinggal tambahkan atau kurangi sesuai kebutuhan Anda. Ya, seperti itu. Di sini Anda bisa lihat kode perkiraan. Berarti ini kode akun, ya. Kemudian ini kode perkiraan yaitu akun anaknya. Nah, jadi kode perkiraan ini juga tidak sembarang, tetapi ya untuk satu itu yaitu aset, ya, dua itu untuk liability, tiga itu untuk equity atau modal. Nah, 4 ya, kepala 4 itu untuk revenue, kepala 5 COGS atau HPP, kepala 6 expense, ya, seperti itu. Nah, mata uang ini semua IDR ya, mata uang semuanya IDR. Jadi Anda lihat seperti ini. Nah, jadi ini nama, jadi untuk akun induknya di bold. Nah, selanjutnya saldo awal. Jadi yang Anda bisa masukkan saldo awal di sini adalah saldo awal kas dan bank. Nah, jadi Anda lihat saldo akhir di rekening koran ya, tanggal 31 bulan 12 tahun 2024. Nah, begitu juga bank. Anda tinggal lihat aja di rekening koran. Kemudian persediaan tidak bisa langsung kita masukkan di sini seperti neraca ini, tidak bisa. Ya. Jadi hanya kas dan bank saja yang bisa dimasukkan ke sini. Nah, kemudian apa lagi yang bisa dimasukkan? Yaitu PPN kurang bayar ya, PPh 23 pembelian dan lain-lainnya. Ya, itulah yang kita masukkan di sini. Oke. Hutang lancar itu bisa kita langsung masukkan di sini. Tetapi kalau hutang usaha tidak bisa, itu punya Excel-nya sendiri. Begitu juga aktiva tetap, begitu juga piutang. Nanti kita bahas Excel-nya. Nah, jadi Anda lihat contohnya ini ya. Nah, kalau Anda punya saldo OVO bisa langsung dimasukkan di sini, tidak masalah. Oke. Kemudian pertanggal ini adalah pertanggal neraca ya. Seluruhnya harus sama, yaitu pertanggal neraca 31/12/2024. Kurs saldo jika asing dikosongkan saja. Dan di sini Anda bisa membuat cabangnya ya. Nah, saldo ini misalnya kas toko cabang Jakarta ya, berarti untuk cabang Jakarta. Kas toko cabang Surabaya ya, berarti itu untuk cabang Surabaya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau Bank Mandiri, Bank BCA ini misalnya digunakan untuk dua-duanya, cabang Jakarta dan cabang Surabaya. Tidak masalah ya, berarti ini dihapus. Tetapi jika Anda tentukan, oh Bank BCA ini untuk cabang Jakarta, Bank Mandiri untuk cabang Surabaya, boleh dibuat seperti ini. Jadi ingat ya, kalau tanpa cabang dikosongkan saja. Misalnya ini, misalnya seperti ini, ya PPN kurang bayar. Ini untuk cabang mana ya? Cabang dua-duanya, misalnya seperti itu. Oke, dikosongkan saja, tidak masalah. Ya, dihapus saja. Saya simpan. Ya, seperti itu. Karena di sini kan tidak ada neraca per cabang. Yang ada adalah laporan laba rugi per cabang ada, tetapi kalau neraca per cabang tidak ada. Jadi sebenarnya ini tidak penting ya untuk informasi cabang ini. Oke. Nah, setelah itu apabila kita sudah selesaikan seperti ini, maka sekarang saatnya kita impor. Ya, impor ke dalam database. Tetapi Anda harus perhatikan sebelum Anda impor, Anda harus perhatikan di sini ya. Masuk kembali di simulasi dagang. Nah, klik di
akun perkiraan ya, dari buku besar akun perkiraan. Nah, buku besar akun perkiraan ini Anda klik di daftar di yang hijau. Jadi setiap kali hijau ini disebut daftar ya. Nah, Anda lihat apakah ada nomor yang sama dengan Excel atau tidak. Nah, itu yang Anda perlu perhatikan. Oleh karena itu begini saja. Jadi, setiap akun yang sama, nomor akun yang sama antara yang sudah ada di dalam database Accurate ini dengan Excel Anda, maka segera Anda ubah yang di dalam Accurate. Jadi contoh, misalnya begini. Nah, ini 1103 ya. 1103, maka yang di sini 1103 Anda hapus ya. Bukan hapus, ubah. Misalnya 1103 Anda tinggal tambah 0 3 kali di belakang. Karena ini tidak mungkin bisa dihapus. Ya. Jadi Anda tinggal tambah 0 3 kali saja. Nah, begitu. Nah, contoh ini persediaan barang ya. Nah, ini tinggal Anda tambah. Misalnya, tambah seperti itu, lalu simpan. Maksudnya supaya nomor akun yang ada di Accurate ini berbeda dengan nomor akun yang ada di Excel. Sehingga pada saat kita impor, tidak akan gagal, karena memang berbeda nomornya. Nah, tetapi kalau sama, nanti akan gagal. Ya. Nah, ini semua. Jadi, yang identik, saya hapus ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat semua berbeda, ya tidak masalah. Langsung aja impor. Ya, antara akun dari Accurate dengan Excel itu berbeda, langsung saja impor. Tapi kalau misalnya ada yang sama, silahkan diubah ya, seperti ini. Nah, ubah saja. Oke, kita ubah ya. Nah, jadi cara ubahnya sebenarnya gampang ya, tinggal klik, tambah 0 saja di belakangnya berapa kali begitu, langsung simpan. Nah, tombol simpannya yang di samping, ya, yang warna biru. Nah, ini dia. Jadi langsung klik di tombol simpan sampai ada informasi berhasil, ya. Nah, ini tinggal 2 lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah seperti ini. Jadi kita sudah selesaikan untuk... Oh, kita belum selesai ya. Jadi kita masih di sini. Nah, impor akun Excel. Nah, oke. Jadi kita sudah perhatikan agar tidak ada nomor akun yang sama dengan Excel. Dengan Excel yang kita punya ini ya. Nah, jadi Anda perhatikan baik-baik cara menyusun Excel ini ya. Jangan sampai salah ya. Nah, jadi akun induk itu berada di sini. Nah, sesuai dengan tipenya masing-masing. Oke, kalau sudah, nah sekarang saya simpan dan saya close. Nah, setelah saya close, saya akan mengimpor file Excel ini ya ke dalam database Accurate Online. Nah, caranya seperti ini. Klik impor dari Excel. Lalu di sini kita lihat ya, ada keterangan yang sama tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Jadi Accurate hanya memproses 10.000 baris pertama Excel yang diupload ya. Jarang sekali, tidak pernah saya lihat akun itu sampai 10.000 baris Excel ke bawah ya. Oke, sekarang kita klik di sini ya, tombol untuk open file. Nah, jadi di sini saya langsung ambil di data Excel. Nah, data Excel-nya itu saya ambil yang pertama, yaitu chart of akun. Klik open. Nah, nanti dia sudah masuk di sini ya. Dia masuk, langsung kita klik unggah. Nah, Anda ingat, ini perlu diingat, saya lupa tadi jelaskan bahwa Anda tidak boleh mengubah baris pertama ya. Baris pertama ini kata-kata yang ada di sini tidak boleh diubah sama sekali. Agar apa? Agar pada saat kita impor dan kita unggah ya, maka langsung termapping secara otomatis. Nah, seandainya nih, Anda ubah nih ya, saya kasih contoh. Tipe akun misalnya Anda hanya buat tipe saja. Nah, tipe saja begini, tidak akun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, kita lihat ya, misalnya kita impor. Nah, misalnya saya impor nih. Nah, ini akun. Ya, kita impor, kita unggah. Begitu kita unggah, maka dia tidak bisa mengenal. Ya, nah, jadi kita harus pilih secara manual. Nah, oke, tipe yang ada di sini. Baru kita lanjutkan. Oke.
Nah, untuk itu supaya dia langsung bisa mengenal kolom-kolomnya itu, maka Anda jangan ubah ya. Jadi saya kembalikan di sini tipe akun. Nah, jadi Anda hanya ubah di baris 2 ke bawah-bawahnya saja yang Anda ubah. Selain itu jangan Anda ubah. Oke? Kita lanjutkan lagi. Nah, di impor dari Excel. Nah, unggah. Nah, chart of akun, klik open, lalu klik unggah. Nah, di sini dia. Jadi sudah termapping secara otomatis semua, ya, tepat. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu untuk ini pilihan konfirmasi impor data, lakukan update jika data Anda ada yang sama, jangan dicentang ya, jangan dicentang, biarkan. Jadi begitu ada yang sama dan error ketahuan. Nah, oke, kita ketahuan. Jadi di sini saya langsung saja klik lanjutkan. Oke. Nah, mungkin saya harus kasih ada yang salah ya, karena kebanyakan kasusnya itu banyak yang buat kesalahan dan bagaimana cara perbaikinya. Nah, ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kasih contoh ringan saja ya, satu contoh kesalahan. Jadi supaya Anda bisa. Misalnya begini. Di sini other income, mungkin Anda copy paste salah sehingga 6105 yang ini Anda masukkan ke bagian bawah. Yang ini Anda masukkan ke sini. Oke. Secara tidak sengaja. Contohnya seperti itu. Nah, pasti ini error. Ada errornya. Dan bagaimana cara kita perbaiki ya? Oke. Nah, jadi saya kasih buat dulu yang salah. Jangan semuanya benar-benar. Oke, saya impor ulang nih. Nah, jadi saya impor di sini. Nah, kemudian di chart of akun. Ya. Kita klik unggah. Nah, kita lanjutkan. Nah, saya tidak centang. Ya, jangan dicentang. Dikosongkan. Lalu klik lanjutkan. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat proses impornya. Nah, sudah 8 berhasil terproses. Ya, belum ada yang gagal. Nah, Anda perhatikan di sini ada satu yang gagal. Kenapa sampai gagal? Anda lihat. Jadi, klik di unduh data gagal. Nah, di data gagal ini Anda perhatikan, ya. Download saja filenya. Nah, lalu open. Buka filenya, kita baca. Nah, berarti di sini 710101 ini gagal. Kenapa gagal? Karena tipe induk tidak sama dengan tipe akun, ya. Kenapa? Nah, tadi sudah kita contohkan kegagalannya ya. Saya buka lagi data Excel-nya. Nah, kita buka lagi data Excel-nya. Nah, kita oprak-oprek ini. Nah, jadi ini yang tidak masuk ini adalah 710101. Kenapa? Karena induknya seharusnya 7101 bukan 6105, ya. Seperti itu. Jadi di sini Anda buat manual saja untuk lengkapinya. Jadi kalau Anda masuk di simulasi dagang, yang penting kita sudah tahu, kita tutup. Nah, berarti di bagian bawah, kita scroll ke bagian bawah. Ya, di bagian bawah sekali itu ya. Oke, nah ini dia. 7101-01. Nah, ini. Jadi tidak ada 7101 langsung 02. Nah, jadi di sini Anda lihat ya, ini pendapatan lainnya. Jadi Anda buat manual saja juga tidak masalah. Nah, jadi di pendapatan atau pendapatan lainnya, sub akunnya dari mana? Sub akunnya berarti kalau kita lihat dari pendapatan di luar usaha. Nah, yaitu 7101 ya. Nah, maka di sini saya ketik saya 7101. Sorry, ini beban lainnya berarti harus pendapatan lainnya ya. Nah, 7101 baru mau keluar dia. Nah, setelah itu kodenya kita buat kode yang error tadi, yaitu 7101-01. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Saya Ctrl V saja. Dengan namanya yaitu pendapatan bunga bank ya. Nah, ini dia. Saya copy saja ya, Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, oke. Lalu saya klik simpan. Nah, seperti itu cara manualnya. Jadi dengan demikian sudah masuk di sini ya. Nah, oke, jadi berarti error ini sudah
sudah teratasi. Nah, sudah bukan error lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang Anda lihat di sini. Nah, begitu Anda lihat, inilah seluruh akun-akun yang sudah kita masukkan dan bercampur aduk dengan akun-akun bawaan dari Accurate. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah selesaikan ini. Langkah yang kelima ya. Nah, langkah yang kelima. Nah, sekarang video selanjutnya kita akan pelajari langkah yang keenam, yaitu melengkapi data profile, preferensi, dan akun default-nya.